Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fasabila dengan NIM 70120044 kelas 4D Coding Sistem Informasi. Di sini saya akan mereview dua artikel yang berjudul Sejarah Islam di Jambi Seberang dan Rekam Jejak Muslim Rohingya di Myanmar. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal kesultanan dari Turki untuk penyebaran Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barut. Mereka datang kemari karena kapal rombongan mereka terdampar di Pulau Barhalo. Karena Ahmad Ilyas menyebarkan agama Islam di Jambi, selain itu beliau yang menghancurkan patung berhala yang menjadi sesembahan di Pulau Berhala, sehingga Ahmad Ilyas dijuluki menjadi Datuk Paduka Berhalo. Diketahui juga bahwa masuknya agama Islam di masyarakat Jambi Seberang itu banyak dipengaruhi oleh pedagang-pedagang Islam yang masuk dan berlayar di sepanjang Sungai Batanghari. Ditemukan juga peninggalan-peninggalan dari pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Turki. Itu adalah menjadi salah satu bukti bahwa penyebaran Islam pada saat itu pernah terjadi di Jambi. Apalagi budaya Arab Melayu sangat melekat pada masyarakat Jambi Seberang, bahkan melekat pada adat orang Melayu Jambi yang kita kenal dengan adat bersendi syarak bersendi kita lilo. Sejak awal tahun 1950-an, sebagian kaum muslim di bagian Arakan dan Rakhine mengklaim diri mereka sebagai sebuah kelompok etnis yang berbeda dan terpisah. Mereka mengidentifikasikan diri sebagai Rohingya. Mereka mengklaim Rohingya sudah ada di Rakhine dan Burma sejak generasi terdahulu. Namun, klaim tersebut tidak berhasil karena mereka tidak mendapatkan pengakuan dari Myanmar dan keberadaannya diperdebatkan oleh kaum muda yang merupakan mayoritas di negara tersebut. Rohingya tidak dianggap dalam 135 etnis resmi negara tersebut. Mereka juga telah ditolak keluarga negaraannya di antara mereka yang menginginkan Arakan untuk bergabung dengan Pakistan yang mayoritasnya bermasyarakat Muslim. Pemerintah kemudian membalas dengan mengusirkan Rohingya termasuk menyingkirkan mereka dari posisi pegawai negeri. Pada tahun 1950, beberapa orang Rohingya menolak pemerintah. Pada tahun 1962, Jenderal Min dengan santai program sosialisasi lingkungannya membuat kekuasaan dan mengambil langkah perlawanan keras terhadap Rohingya. Sekitar 15 tahun berselang, pemerintahan memulai operasi Nagamin. Operasi itu ditujukan untuk menyaring penduduk orang asing. Lebih dari 200.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh di tengah tuduhan penyelenggaraan yang dilakukan oleh para tentara. Meski mereka membantah melakukan kesalahan, setahun berikutnya Bangladesh melakukan kesepakatan dengan Burma di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB sebagai perantaranya. Mereka bersepakat melakukan
repatriasi pengungsi, dan kala itu sebagian besar orang Rohingya kembali ke Burma. Namun pada tahun 1942, undang-undang imigrasi baru yang diberlakukan di sana mendefinisikan orang-orang yang berimigrasi selama pemerintahan Inggris sebagai imigran ilegal. Pemerintahan Burma pun menggolongkan orang-orang Rohingya ke dalam golongan tersebut. Lebih dari 250.000 pengungsi Rohingya melarikan diri dari yang apa mereka sebut sebagai kerja paksa, pemerkosaan, dan penganiayaan agama oleh tentara Myanmar. Para tentara itu menyebutkan pihak sedang berusaha untuk membawa pesanan ke Rakhine. Kejadian ini terjadi 2 tahun setelah Burma diubah menjadi Myanmar. Dari tahun 1992 hingga 1997, melalui perjanjian repatriasi lainnya, sekitar 230.000 orang Rohingya kembali ke Rakhine. Pada tahun 2012, terjadi kerusuhan antara Rohingya dengan kaum Buddha di Rakhine yang menewaskan lebih dari 100 orang. Dari jumlah itu, lebih banyak orang Rohingya yang menjadi korban puluhan ribu orang yang dibawa ke Bangladesh, dan hampir 100.000 orang dipaksa masuk ke kamp-kamp di Rakhine. Sekian penjelasan tentang 2 artikel yang dapat saya review. Lebih dan